Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, glad to see you. How are you guys? Are you fine? Oke, senang sekali anak-anak jumpa lagi dengan saya Bubas hari ini. Ibu mengharapkan anak-anak tidak bosan dan tidak lupa mematuhi protokol kesehatan sehingga kita tetap sehat, selamat, dan selalu bisa belajar dengan baik. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang passive voice. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif. Tentu anak-anak sudah pernah mempelajari kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia, dan kali ini kita akan belajar kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Tidak susah anak-anak, asal anak-anak mau mempelajari, mau mendengarkan penjelasan dengan seksama, dan nanti mau latihan banyak-banyak berlatih dan banyak membaca. Apakah kalimat pasif itu? Nah, kalimat pasif itu terbentuk dengan menempatkan objek kalimat aktif menjadi subjek. Contoh, kalimat aktifnya he wrote the letter last night. He subjek, wrote itu verb, the letter itu objeknya, last night keterangan waktu. Nah, objeknya the letter tadi ya. Pada kalimat pasif objeknya the letter kita taruh sebagai subjek. The letter was written by him last night. Kalau pada aktif tadi dia menulis surat tadi malam, pada kalimat pasif surat ditulis oleh dia tadi malam. Mengapa kita menggunakan kalimat pasif? Seperti kita ketahui, kebanyakan kalimat yang ada di teks-teks maupun dalam pembicaraan kita itu dalam bentuk aktif. Hanya sesekali kita jumpai kalimat pasif. Nah, mengapa kita menyelipkan pasif itu? Jadi, kalimat pasif itu digunakan untuk menjadikan objek menjadi perhatian. Jadi, kita ingin menekan objek itu supaya orang-orang memperhatikan objek itu. Tuh ya. Contoh, pada situasi kalimat yang seperti ini. Transportation has developed very fast. Transportasi telah berkembang dengan cepat. Many streets were built by the government. Itu kita tekan. Loh, ini sudah berkembang cepat. Banyak jalan telah dibuat oleh pemerintah. Mengapa kita mempelajari kalimat pasif? Mengapa kita anak kelas 9 SMP harus belajar kalimat pasif? Nah, karena kalimat pasif itu digunakan pada teks-teks yang kita pelajari di SMP. Contoh pada teks naratif yang kemarin kita pelajari, she never got older because she had been granted eternal youth by God. Masih ingat itu kalimat pada cerita Sang Kuryang ya. She never got older because she had been granted eternal youth by God. Dia tidak pernah menjadi tua karena dia telah diberi kemudaan abadi oleh dewa-dewa. Masih dari Sang Kuryang, it was now known as Mount Tangkuban Perahu. Gunung itu sekarang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Nah, nanti pada teks berikutnya akan kita pelajari namanya report text. Itu akan kita jumpai lebih banyak lagi kalimat-kalimat pasif. Ibu cuplikan dulu. Nanti kalian bisa cari di buku-buku kalian. Rafflesia can be found in the forests of Malaysia, southern Thailand, Sumatra, and Java. Rafflesia dapat ditemukan di
hutan-hutan Malaysia, Thailand Selatan, Sumatera, dan Jawa. The trunk of the palm are covered with long black spine. The trunk, batang dari palem itu, are covered, ditutupi oleh spine. Spine itu semacam duri yang black, yang hitam dan panjang. Tuh, jadi kenapa anak harus belajar kalimat pasif? Ya karena nanti anak-anak harus membaca kalimat pasif dan harus juga dalam latihan membuat juga kalimat. Ya kalau begitu, kalau harus paham dan harus bisa menerapkan, terus harus tahu juga ya bagaimana pola kalimat pasif itu. Nah, seperti kalimat aktif di dalam bahasa Inggris, kalimat pasif juga mempunyai tenses. Jadi masing-masing tenses mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ya, masih ingat kan anak tenses yang pernah kita pelajari? Ada simple present tense, simple past tense, present continuous tense, past continuous tense, ada perfect tense, ada juga kalimat dengan model. Nah, masing-masing punya ciri sendiri kan ya anak-anak. Dalam kalimat pasif juga mereka nanti akan punya ciri-ciri masing-masing. Tetapi anak-anak jangan takut bahwa walaupun masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri nanti, tetapi mempunyai kesamaan masing-masing itu, yaitu adanya to be dan past participle. Jadi nanti membentuknya pertama dikasih to be, terus past participle. Past participle adalah sering disebut juga V3, kata kerja bentuk 3. Seperti kata kerja bentuk 2 kan ya anak-anak, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang beraturan bentuk 1 ditambah D atau ED, bentuk 3-nya sama. Kalau tidak beraturan ya anak-anak harus berpengalaman, banyak pengalaman, mungkin perlu dihafal, kalau perlu ya dihafalkan itu ya. Tapi kalau tidak mau menghafal juga banyak membaca, biasanya sudah akan hafal sendiri. Yang pertama, mari kita belajar membentuk pasif dari simple present tense. Pola subject plus to be nya is, am, dan are plus V3. He, she, it, to be-nya is, I, to be-nya am, you, we, they, to be-nya are. Masih ingat itu ya anak-anak? Contoh yang pertama, his mother gives him pocket money. Ibunya memberi dia uang saku. Objeknya uang saku kita tarik di depan, pocket money itu adalah it, sehingga to be-nya is. Gives tadi menjadi given. Anak-anak bisa lihat di kamus itu bentuk 3 dari give itu ya. Pocket money is given by his mother. Uang saku diberikan oleh ibunya. Contoh kedua, the greengrocer sell many pumpkin. Greengrocer, penjual sayur atau buah gitu ya. Pumpkin, labu. Pumpkins, lebih dari satu pumpkinnya ya, labu-labu. Many pumpkins, banyak labu. Banyak berarti mereka atau they, sehingga kita pilih to be are. The pumpkins are sold by the greengrocer. Labu-labu dijual oleh greengrocer. Kita beralih ke simple past tense, pasif. Pola subject to be, pilihannya antara was dan were, plus V3. I, he, she, it. I, he, she, it, to be-nya nanti was. You, we, they, to be-nya were. Kita ambil contoh pertama. Mother bought the TV yesterday. The TV itu it,
sehingga kita pilih to be was. The TV was bought by mother yesterday. TV dibeli ibu kemarin. Contoh kedua, the hunter killed the deers. The deers, rusa-rusa. Berarti lebih dari satu. Jadi they atau the deers ya. To-be-nya kita pilih were karena they ya. The deers were killed by the hunters. Rusa-rusa dibunuh oleh pemburu. Berikutnya adalah present continuous tense pasif. Present continuous tense itu bentuk sedang pakai to be V1 ditambah ing. Polanya anak-anak, subject plus to be is MR plus being plus V3. Kalau pilihan to be-nya sama dengan simple present tense, bedanya pada present continuous tense ditambahkan being. Contoh nomor 1, the mechanic is repairing my bicycle. The mechanic is repairing my bicycle. Mekanik sedang memperbaiki sepedaku. My bicycle is being repaired by the mechanic. Sepedaku sedang diperbaiki oleh mekanik. Nomor 2, the farmers are planting vegetables. Petani-petani sedang menanam sayuran. The vegetables are being planted by the farmers. Sayur-sayuran sedang ditanam oleh para petani. Lanjut ke past continuous tense, pasif. Polanya adalah subject plus to be, pilihannya was dan were, plus being plus V3. Contoh, the room was being cleaned by the servant when he went out. The room, ruangan, was being cleaned, sedang dibersihkan oleh pelayan ketika dia keluar. Yang kedua, the books were being arranged when mother came. Buku-buku sedang ditata ketika ibu datang. Yang ketiga, I was being examined by the nurse when the doctor came. Saya sedang diperiksa oleh perawat ketika dokter datang. Yang berikutnya adalah present perfect tense pasif. Bentuk telah selesai ini ya, present perfect bentuk telah. Polanya adalah subject have atau has plus been plus V3. Masih ingat ya, have dipakai untuk I, you, we, they atau Dewi Ayu ya. Has untuk he, she, it. Kemudian been sama semuanya dan V3. Contoh, the student have done the exam. Murid-murid telah mengerjakan ujian. The exam has been done by the student. Ujian telah dikerjakan oleh murid-murid. Yang nomor 2, the waiters have served the meal. Pelayan telah menyajikan makanan. Bentuk pasifnya, the meals have been served by the servant. Makanan telah disajikan oleh pelayan. Nah, yang terakhir ini adalah passive with modals. Model itu ada can, must, will, dan may, dan masih banyak sebetulnya anak-anak. Tapi untuk kali ini kita akan pakai dulu yang can, must, will, may. Yang lainnya pun nanti polanya sama anak-anak. Kalau pakai to be yang lain, pakai model yang lain, tetap polanya sama dengan yang ini ya. Polanya yaitu seperti ini, subject, kemudian modelnya. Ya, modelnya itu tinggal sedang pakai apa, bisa can, must, will, may, ada could, would, might, dan masih beberapa yang lain ya. Kemudian be, to be-nya adalah be diikuti V3.
Contoh nomor 1, Rafflesia can be found in the forests of Malaysia, southern Thailand, Sumatra, and Java. 2. The material must be learned by the student. Materi-materi itu harus dipelajari oleh murid. Yang ketiga, the bridge will be built by the government. Jembatan akan dibangun oleh pemerintah. Yang keempat, the jewel may be taken by the burglar. Permata-permata itu mungkin telah dicuri oleh para perampok. Nah, untuk sementara itu dulu yang kita pelajari untuk bentuk pasifnya. Masih ada yang lain anak-anak, kamu bisa pelajari sendiri atau nanti bisa ditanyakan pada bu guru, atau kalian buka-buka sendiri dari buku atau dari internet. Udah bukan ya anak-anak ya? Kalau ada persoalan nanti bisa hubungi bu guru. Insya Allah semuanya akan bisa apabila anak-anak mau rajin mempelajari dengan seksama, diskusi dengan teman apabila perlu. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, sehingga kita bisa jumpa pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak, I think that's all. I think it's time to say goodbye. Goodbye students. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.